Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang kedua, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada 8 perkara yang menjadi perhiasan bagi 8 perkara. Pasang-pasangan. Pertama, iffah. Iffah itu menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Jadi iffah itu menjaga harga diri, jamaah. Kita tidak diperkenankan merusak harga diri kita. Tapi bila ada orang yang merusaknya, misal dengan menghina kita, agama mengajarkan untuk memaafkannya. Tapi kalau kita sengaja untuk merusak harga diri kita, itu dilarang. Maka Rasulullah waktu itu bersama istrinya, ada sahabat yang belum tahu kalau itu istri Rasulullah. Rasulullah bagi tahu, ini adalah istri saya, sehingga orang tidak berpikiran negatif atas kita secara sengaja merusak harga diri kita. Ya, kalau kita sengaja merusaknya itu dilarang. Tapi orang menghina kita, itu agama tak suruh pula untuk membalasnya. Ya, nah, iffah, menjaga harga diri itu dengan tidak meminta-minta itu adalah perhiasan bagi orang fakir. Sudah fakir, dia tidak meminta-minta. Nah, ini terjaga sekali harga diri dia. Nabi bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunyal faqr. Hadiah bagi orang beriman di dalam kehidupan dunia ini adalah sadar akan kefakiran. Riwayat Dailami. Jadi sadar bahwa kita fakir. Ini cara tauhid, jamaah. Secara fikih ada kaya, ada miskin. Miskin garis miring fakir. Secara fikih. Jadi secara tauhid, apa saja selain Allah itu fakir kepada Allah. Fakir itu artinya perlu. Tapi secara fikih ialah ada miskin, ada kaya, sehingga sedekah dari kaya kepada miskin, zakat
dari kaya kepada miskin, garis miring fakir. Tapi secara tauhid semua kita adalah fakir. Jadi sadar bahwa diri itu fakir dalam hubungan kita dengan Allah, itu adalah hadiah bagi orang beriman. Sadarnya itu jemaah. Sadar bahwa kita ini fakir, itu hadiah bagi orang beriman. Macam mana pun kayanya, tetap saja fakir kepada Allah. Jangan salah faham. Ya. Nah, orang yang sadar bahwa dia fakir dan tidak meminta-minta, maka tidak meminta-minta itu adalah perhiasan bagi dia. Menjaga harga diri. Itu maka ada orang mendidikkan anaknya, bahkan dikasih pun dilarangnya anaknya menerima. Padahal anaknya tidak meminta, dikasih pun dilarang menerima. Itu pendidikan supaya anak ini jangan terbiasa meminta-minta. Nah, tetapi kenyataan hidup kita saat ini tak malu lagi meminta-minta. Yang tak punya harta tak malu minta-minta. Ya maaf, dia tak malu. Kemarin waktu pemilu, yang mau masuk anggota DPR tak malu meminta-minta. Nah, kata kuncinya memang meminta-minta itu pada mulanya pada harta lah, ya maaf. Tapi dia tak malu lagi. Tengoklah kemarin pemilu itu. Mau mereka datang ke kampung-kampung, kalau cara kota ke rumah-rumah orang yang miskin-miskin, yang susah-susah, mau datang. Dia tak malu lagi demi mendapatkan suara. Itu kan meminta-minta. Ya maaf. Begitu jugalah yang lain-lain dalam hidupnya. Ada meminta-mintanya resmi, ada meminta-mintanya tak resmi dengan cara kekerasan, dengan cara gertak, bahkan ada yang pakai proposal. Besok atau lusa, besoklah jemaah. Karena hari ini 29 Syakban, besok 30, lusa pasti puasa jemaah. Bila menghadapi akhir Ramadan, datanglah yang meminta-minta. Kalau kita sebut minta tunjangan hari raya, ini dah tak malu lagi. Harga diri sudah tak terjaga lagi. Ini zamannya jemaah. Apakah orang dulu menjaga harga diri? Ya. Apakah dulu tak ada orang yang mengotori harga diri dia? Banyak juga. Sebab itulah dari zaman dulu pun ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa anak Nabi Adam merusak harga diri dia. Qabil kan merusak harga diri dia jemaah, dengan cara membuat atau melakukan tindakan yang sepanjang sejarah manusia tetap salah, yaitu membunuh Habil. Jadi cuma makin ke belakang makin berani saja orang merusak harga diri. Dah tak malu lagi jemaah meminta-minta. Apakah setiap meminta-minta berarti merusak harga diri? Belum tentu juga. Karena ada orang-orang yang kalau enggak diminta tak keluar hartanya. Bukan karena dia pelit. Bahwa ada yang kena pelit itu sudah pasti jamaah kan. Ada yang bukan kena pelit, tapi tak tahu dia mau kemana dijatuhkan hartanya. Kemintalah. Jadi tak boleh juga kita kata asal meminta pastilah merusak harga diri, belum tentu juga. Tapi yang mau dijaga
mental kita jangan menjadi mental pengemis. Nah, itu yang mau dijaga jamaah. Sebab iffah itu adalah perhiasan. Yang kedua, bersyukur adalah perhiasan atau hiasan bagi nikmat. Ya, bersyukur adalah perhiasan, ya, bagi nikmat. Tak ada yang tak nikmat. Mana yang bukan nikmat yang kita alami? Semua nikmat. Jemaah. Orang akan bilang, itu kereta saya yang hilang tu masa nikmat? Iyalah, memang zahirnya itu adalah musibah. Zahirnya adalah musibah. Kereta kita hilang masa itu nikmat. Zahirnya adalah musibah. Tapi di sebalik musibah selalunya ada nikmat. Saya bilang selalu karena tidak setiap orang mampu memahami di sebalik musibah ada nikmat. Itunya jemaah. Kata orang, ya saya tak tahulah jemaah. Contohnya adalah sakit. Siapapun yang sedang sakit, ya pastilah itu musibah. Tetapi apakah ada dokter kalau tak ada yang sakit? Maka dengan adanya sakit, ada ilmu tentang penyakit. Jamaah, tentang penyakit, itu hikmah tentang penyakit. Ada dokter, ada pengobatan dan seterusnya. Jamaah, jadi ada hikmah. Nah, kemampuan melihat hikmah di sebalik musibah itu juga adalah nikmat. Hikmah di sebalik musibah adalah nikmat. Jadi kemampuan menyadari adanya hikmah di sebalik musibah, kemampuannya itu nikmat. Hikmah di sebalik musibah itu juga nikmat. Saya ingin mengajak kita tidak hanya melihat secara zahir. Begini, bagi sebahagian orang, selalu saya contohkan di pengajian kita, yang nikmat itu adalah kopi susu. Sedangkan jamu itu musibah, pahit. Sampai diiklankan itu adalah yang enak-enak. Kalau kita nonton televisi, iklannya itu kan mana ada iklan jamu. Nah, tetapi macam mana pun jamu itu, katalah untuk kita sebut musibah karena tak enak. Kalau orang sadar, itu dalam jangka panjang memberikan nikmat. Jemaah, memberi nikmat luar biasa. Nah, umumnya kita kalau makan tak suka sayur. Umumnya itu jemaah, sukanya gulai-gulai, ikan, daging. Bukan ada yang salah di situ. Kalaulah kita pandang memakan sayur sebagai musibah, maksudnya tak enak bagi kita, tak enakan makan gulai-gulai. Ya memang begitulah dia kenyataannya. Tetapi kalau orang sadar, makan sayur dalam jangka panjang memberikan kebaikan bagi tubuh. Itu maksud saya tadi. Jemaah. Jadi sesungguhnya sesuatu yang kita nampak sebagai tak enak, boleh jadi sebenarnya adalah nikmat. Maksud saya terkait dengan yang kedua tadi. Sikap terhadap nikmat adalah bersyukur. Nanti dia bilang, Pak, jarang kali awak dapat nikmat Allah ni. Susah aja yang ada. Kata kita, pernah beli nafas? Tidak. Di muka bumi ini jamaah, ada jual beli udara bersih. Jual beli udara bersih, ada jamaah. Sekian banyak volumenya, sekian bayarannya. Lah kita tidak. Tinggal nikmati saja. Bukan saya kata hidup miskin itu enak, tidak. Tetapi macam jamu tadilah, macam sayur yang kita tak suka tadilah jamaah. Kita kalau habis makan atau sedang makan,
pinginnya minum air putih biasa atau teh manis dingin. Kan jemaah. Padahal air putih biasa itu memberikan kebaikan bagi kita. Kalau air putih biasa itu kita pandang sebagai musibah, sedangkan teh manis dingin sebagai nikmat. Nah, saya ingin mengajak kita, segala sesuatu itu bisa kita pandang sebagai nikmat. Nah, pasangannya, perhiasannya adalah syukur. Dan itu adalah penyebab berkekalan bagi nikmat yang sudah ada dan jalan atas datangnya nikmat yang belum ada. Jadi syukur itu membuat nikmat yang ada tetap, membuat nikmat yang belum datang bisa datang. Itu syukur jemaah. Makanya pandai-pandai bersyukur, kadang tak perlu pun berdoa. Jemaah. Tak usah cari basah. Main air aja. Basahlah itu. Tak usah didoakan. Basahlah ya Allah, basahlah ya Allah. Main air sih. Basah aja. Sedap kali ini kalau minum, bisa enak gini-gini. Tak usah gitu, minum aja jemaah. Jadi ini pun sama. Syukur saja. Maka nikmat yang ada tetap, nikmat yang belum ada insyaallah akan datang. Apa syukur? Itu yang jadi soal. Kita mempersamakan syukur dengan syukuran. Keliru. Syukur itu secara singkatnya menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukan. Untuk apa dia diberikan Allah Ta'ala? Itu syukur, kita gunakan. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilahi ila ma khuliqa li ajlihi. Itu syukur. Jadi untuk apa tangan Allah berikan? Untuk apa mata Allah berikan? Maka ketika kita menggunakannya, itu disebut bersyukur. Masalahnya kita gunakan sesuai peruntukan tidak? Kan dulu kita yang membuat lintasan atau kata janjilah kepada Allah Ta'ala dalam hati kita. Kan kita dulu. Apa janji? Kalau ada mobil nak silaturahmi ni, bisa jumpa saudara sana sini, jumpa kawan-kawan awak, ngaji pun mudah. Kan itu janji dia dalam hati dia. Setelah dapat mobil, lebih banyak mana digunakan mobil ni? Untuk yang dijanjikannya dalam hati dia atau untuk yang lain? Ya, Anda yang tahu. Coba masing-masing kita. Sebelum ada nikmat itu, apa kita kata dalam hati terhadap nikmat itu? Setelah dia ada, apa pula sikap kita? Coba perhatikan jemaah. Itu makanya resep untuk berkekalan nikmat itu adalah syukur. Jemaah, syukur. Kalau ada kayak gini enak kali awak. Cobalah. Bisa awak pergi ngaji, pergi ini. Setelah ada, memang pergilah dia ngaji. Tapi 2-3 kali saja. Seterusnya tak ngaji lagi. Padahal itulah lintasan dia semula. Coba jemaah. Jadi nikmat itu pasangannya bersyukur. Syukur itu fungsinya. Nikmat yang ada kekal, yang belum ada bisa datang. Dijemput dia macam magnet jemaah. Apa syukur? Gunakan nikmat sesuai peruntukannya. Menurut agama lah. Ya. 2, 3. Sabar adalah perhiasan bagi musibah. Sabar saya bagi tahu sudah. Secara mudah memahami sabar ini, tepat bersikap. Itu sabar jemaah. Ada sabar dalam berbuat taat, ada sabar dari maksiat, ada sabar terhadap musibah. Jemaah. Sabar berbuat taat, ya tak berubah dia, subuh sembahyang, zuhur sembahyang, asar teruslah. Sabar dari maksiat, ya kita udah punya modal nih. Kita udah sabar kali ini dari maksiat jemaah. Siapa yang pernah makan B2 nih? Depan saya inilah. Ada yang pernah makan?
bercita-cita makan. Terlintas pun tak pernah menyebut kata B2, padahal Al-Quran sebut khinzir. Firman Allah tu, khinzir tu babi. Al-Quran sebut jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Khinzir babi. Kita coba sebut sekarang kata-kata babi. Berat rasanya kita. Kita sudah sabar betul dari maksiat. Cuma masalah kita, sabar kita dari satu maksiat tidak kita teruskan ke yang lain. Jamaah. Dah dua. Yang ketiga, sabar musibah. Dalam musibah itu kita sabar. Sabar itu tepat bersikap. Apa tanda sabar saya sakit? Berobat. Itu tanda sabarnya. Saya sakit nih, apa tanda sabar kau? Diam aja lah. Itu sabar. Sabar itu tepat bersikap. Tapi di masyarakat dipahami sabar itu tidak marah. Sudah itu pula ada masyarakat berpaham sabar itu 3 kali. 4 kali tak ada sabar lagi. Jadi kita tak mengerti. Jamaah. Jadi sabar dalam taat, sabar dari maksiat, sabar dalam musibah. Sabar itu perhiasan musibah. Itu kadang-kadang pendidikan orang tua ini keliru. Ngalah aja kau. Iyalah, itu betul. Satu-satu masalah. Tapi kalau selamanya kita mengalah, itulah anak kita dibuli terus macam sekarang nih. Kalau ditanya anak-anak yang dibuli itu, mengapa tidak melawan? Kalau kita runtut-runtut itu, pendidikan dari rumah orang tua sudah mengajarkan anak untuk tidak melawan. Itu keliru jamaah. Mengalah itu betul pada masanya. Kalau dapat kita video lengkap pembulian itu tak ubahnya penjajah kepada kita dulu. Makanya kalau dibuka Allah film tu di akhirat ngeri jemaah. Ini kan kena kita tak tahu. Yang dibuli-buli itu kan kena enggak melawan. Satu. Yang kedua, kekeliruan kita. Sabar keliru ini sabar keliru. Jadi anak itu dilarang, jauh tak usah melawan. Ya tidak semualah. Ada masanya harus melawan. Itu anak-anak yang dibuli itu kalau diruntut nanti ke rumah itu. Pendidikan di rumah. Orang tuanya larang anaknya melawan. Ngalah aja kita, ngalah, sabar. Allah suka sama orang yang sabar. Konsep sabarnya keliru, mengalahnya pun keliru. Pada masanya harus mengalah, ya mengalah, apa aja mah. Yang kedua, percaya. Jadi kita dididik di rumah itu percaya, diajar percaya sama orang. Apalagi orang kalau dah baik sama kita. Padahal tak 1-2 pembulian itu dilakukan oleh orang yang kita percaya. Ada pelajaran baik tapi salah tempat. Jangan suudzon. Padahal ada lagi satu yang agak halus dari suudzon dengan mirip jamaah, tapi ini kurang diajarkan. Ihtiyat, berhati-hati. Kalau suudzon, kita sudah menjatuhkan vonis sama orang, dia pasti salah. Tapi kalau berhati-hati tidak, dia perlindungan bagi diri kita untuk tidak membiarkan diri kita dirugikan. Tetapi kedua ini kadang-kadang tak terjadi, sehingga kita suruh sabar, tak anak kita dibuli. Tidak 1-2 kejadian buruk menimpa oleh orang yang dipercaya. Nah, ini mau hati-hati jemaah. Jadi sabar dah saya bagi tahu ya artinya apa, itu perhiasan bagi musibah. Nabi menyebutkan as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun al-khutubi. Sabar penutup kesedihan, penolong kesusahan. Ini sama. Sabar penutup kesedihan, penolong kesusahan. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Yang datang benda ni dari atas.
Tek. Sabar aja awak. Tahan aja. Inilah yang selama ini dipahami sebagai sabar. Berapa lama kita sanggup mikulnya? Jemaah. Karena itu yang kejadian. Faktanya orang-orang yang sabar selama ini jadi stres. Kalau kita di kantor jadi stres, maka orang-orang yang bekerja, sama ada di pabrik mungkin atau di instansi pemerintah, kalau minggu malam udah mulai suntuk dia. Karena Senin masuk kerja. Karena di tempat kerja mengalami tekanan pekerjaan. Tekanan itu kan stres. Dia mah tekanan pekerjaan. Sabar aja lah menghadapi tekanan itu. Ini deh. Padahal sabar bukan begini ya mah. Sabar itu begini dia. Set bub. Kalau pakai bahasa orang Jawa, los. Kalau pakai bahasa anak-anak, emang gua pikirin. Sabar. Jadi datang musibah, datang aja udah. Datang kereta hilang. Ya udah kereta hilang. Untuk apa ditahan-tahan? Keretaku hilang cemana nih? Enggak, bisa cari. Tak bisa, macam mana lagi? Coba. Dapat istri yang tukang merepet. Yang tua-tua ni pun ada juga yang masih macam anak muda, suntuk dia tengok bini yang merepet, udah kakek nenek. Padahal kalau dia sabar bisa jadi wali Allah tuh. Ada wali Allah yang jadi wali karena sabar atas istrinya yang merepet. Biar tahu aja mah. Merepet dia kerja bini dia. Sabar dia. Jadi wali Allah. Ada istri-istri yang stres oleh tindakan suami. Bukan menyimpang. Kalau suaminya menyimpang, berzina segala macam, itu bukan perlu disabari itu. Kalau istrinya bangsa mengerti agama, tuntut fasah. Ngapain berumah tangga suaminya berzina? Jamaah tuntut fasah. Yang jadi korban anaknya, kasihan anaknya. Dalam fikiran saya ini anak baik. Anaknya ada di pinggir jalan, pulang sekolah malas ke rumah, suntuk, nangis. Ini anak baik. Kalau dia bangsa anak jahat, mau dipengapainnya ayahnya itu, jemaah. Kan? Sampai istri sabar aja awak dipukul suami. Itu bukan sabar, konyol. Jemaah, enggak ada tuh sabar situ. Itu konyol. Boleh tuntut fasah. Masa tua dituntut wak tuh. Wak tu perempuan. Masa tua difasahnya lakinya jemaah. Fasahnya. Dia sendiri dia pergi sendiri sampai ke pengadilan agama. Fasah. Itulah sabar itu jemaah. Ya. Nah, jadi supaya jangan keliru. Sabar itu perhiasan bagi musibah. Kata Ali, jangan pula agar-agar nanti pulang ke rumah laki kita tuntut fasah ya. Ngaji tadi ya. Maksud saya bukan itu, jangan salah konsep. Sebab agama ini bagus sekali jemaah. Agama ini membimbing hidup kita. Cuma kita ni yang tak faham-faham. Yang bukan ajaran agama, kita jadikan ajaran agama. Padahal adat. Padahal bukan ajaran agama. Kita jemaah. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar adalah tunggangan yang tidak akan tersungkur, dan qanaah adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Jadi sabar tu macam tunggangan dia, enggak ada tumpul-tumpulnya. Ya mah. Qanaah enggak ada tersungkurnya. Akan tumpul, tersungkur ya. Macam tunggangan tu tak ada tersungkurnya, mulus saja. Sedangkan qanaah adalah pedang yang tak tumpul. Qanaah sudah pernah juga kita terangkan jemaah, ya. Jadi berarti Khalifah Ali tak pernah marah. Kalau Khalifah Ali tak pernah marah, masa ada 2 kali perang besar? Pertama perang Khalifah Ali melawan mertua,
yaitu Aisyah, perang Jamal. Kedua, Khalifah Ali berperang melawan mertua Rasulullah pula, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Jamal. Masa orang perang tak marah? Jadi kadang kita menempatkannya tak betul. Sabar tu tak betul. Jadi sabar tu tepat dalam bersikap. Dan rendah hati adalah perhiasan bagi keturunan orang terhormat. Tentu orang terhormatnya demikian Jemaah. Itulah orang yang terhormat karena keutamaan nenek moyangnya atau karena kelebihan dirinya sendiri di dalam beragama dan harta dan dermawan dan keberanian. Di antara tanda-tanda kerendahan hati yaitu tidak suka dikenal dan menerima yang benar, baik dari orang berpangkat atau rakyat yang melarat. Jadi rendah hati ini jemaah bukan rendah diri, bukan. Berilmukah dia, keturunan orang hebatkah dia, berhartakah dia? Rendah hati ini sebuah sikap hati bahawa apapun yang ada pada kita adalah sejatinya pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Itu rendah hati jemaah. Tapi kita ni kadang salah-salah konsep. Kita ni orang berdarah biru, keturunan. Kita ini orang yang berharta banyak, jadi gaul tu jangan sama orang-orang yang kelas rendah. Mengerti jemaah? Kita ini orang berpendidikan, jangan menerima calon menantu yang sekolah pun tidak. Sekarang macam yang tua-tua depan saya ni lah. Awak tak usah lah, tak mungkin awak ajari lagi dalam berumah tangga, tak mungkin ya mah. Yang terpenting dalam berumah tangga, titel yang tinggi atau saling kefahaman antara suami dan istri. Ada berapa banyak rumah tangga yang titel tinggi-tinggi tapi kok jemaah. Bukan kita kata tak penting sekolah tinggi, jangan salah. Pentinglah sekolah tinggi itu penting jemaah. Bukannya itu maksud saya jemaah. Tapi kita menganggap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan jalan untuk meninggikan diri kita di depan orang. Kita lebih pengalaman, lebih jabatan, karena Allah baguskan karir kita di tempat kita bekerja, lebih terkenal kita, lebih pendidikan kita, lebih pengetahuan kita, lebih terhormat kita di masyarakat. Itu Allah buat, mesti ada amanah di dalam itu. Apa amanah terhadap harta yang banyak Allah berikan kepada kita? Apa amanah yang Allah berikan kepada kesehatan yang Allah berikan kepada kita? Apa amanah terhadap macam-macam kelebihan aja. Tapi kerana kita enggak faham, kita jadikan dia untuk meninggikan diri. Tidak. Kerendahan hati adalah hiasan bagi orang terhormat, apapun sebab dia terhormat. Tapi kerana kita salah faham jemaah, sampai ada enggak level ya. Enggak level kita ni. Saya yalah, itu cara pandang masing-masing lah jemaah. Kita berangkat dari agama, saya rasa tidak ada manusia level tertinggi di atas Rasulullah Muhammad SAW dalam pemahaman kita. Tapi tengok Rasulullah mau menceburkan dirinya ke tempat-tempat yang menurut orang, atau ke keadaan-keadaan yang menurut orang hina. Kita ni entahlah jemaah ya. Saya sampai bilang entah bagaimana. Bukan dari agama dalam cara kita menerapkan hidup ini. Ya, ini mau dipahamkan betul-betul. Ini apa tanda rendah hati tadi? Tak suka dikenal. Sekarang sibuk pula orang ingin dikenal. Ini hati-hati jemaah. Kemudian dia menerima yang benar,
dari siapapun datang benar itu. Ini kita kan enggak. Kita jujurlah sama diri sendiri. Tukang becak yang menyampaikan kebenaran dengan pejabat yang menyampaikan kebenaran, siapa yang kita terima? Jangan jawab. Itu menunjukkan kita orang tinggi hati. Jamaah. Jelas saja, jamaah. Orang miskin yang kita jumpa di jalan dengan orang kaya yang kita jumpa di jalan, siapa yang lebih dulu kita tegur? Jangan jawab. Itu menjadi tanda kita orang tinggi hati. Sombong. Walau masyarakat bilang kita orang ramah, tapi agama katakan ini orang tinggi hati. Tetapi ada dalam agama orang itu dipandang orang rendah hati, masyarakat memandangnya orang tinggi hati. Sampai masyarakat bilang sombong dia, tak mau duduk-duduk sama kami gaul. Macam mana mau duduk-duduk sama kalian? Waktu sembahyang kalian tak sembahyang, dia pergi sembahyang. Kerja kalian asyik menguliti aib orang saja. Sekarang ini buktikan saya salah. Buktikan saya salah. Asal duduk, siapa yang kita ceritakan? Kita atau orang lain? Buktikan saya salah. Hampir, bahkan sekarang ustaz di pengajian pun tak malu menceritakan aib orang. Coba aja, mak. Lantas kita mau selamatkan diri, dibilanglah kita sombong. Tengok aja. Jadi ini mau hati-hati. 5. Santun adalah perhiasan orang berilmu. Diriwayatkan bahwasanya seorang budak tawanan perang sedang cakap-cakap dengan Rasulullah, sedang berbicara dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Man anti?" Siapa anda? Jawabnya, seorang anak perempuan dari seorang lelaki dermawan yang bernama Hatim. Tengok ni. Kau siapa kau ni? Tawanan perang. Saya seorang anak perempuan dari seorang kaya. Dermawan tu mestilah dia kaya. Kalau ada miskin dermawan, ini keistimewaan. Umumnya dermawan itu orang kaya. Kalau ada miskin kaya, tak kita tolak. Itu keistimewaan, jamaah. Orang sembahyang berdiri itu biasa. Tapi ada orang sembahyang duduk. Itu mesti ada keistimewaan pada diri dia. Karena tak bisa dia duduk. Seluruh orang itu khutbah Jumat berdiri. Tapi Imam Nawawi duduk. Gemuk badan dia jamaah. Mesti adalah kekhususan untuk dia. Jadi ini maksudnya kaya. Jadi dia anak-anak, dia dermawan, dia tawanan. Kau siapa? Saya anak perempuan dari Hatim. Hatim orang kaya raya. Tengok jamaah sikap Rasulullah. Orang kaya jadi tawanan. Itu secara mental lebih berat dari orang miskin menjadi tawanan. Lebih berat, jamaah. Istilahnya post power syndrome. Dia biasa kaya, tiba-tiba jadi tawanan. Biasa nyuruh-nyuruh orang, sekarang suruh-suruh orang. Rasulullah faham betul kondisi ini. Faham betul. Macam kita lah yang dulu pegawai negeri, sekarang sudah pensiun. Ada enggak rasa macam, kalau bahasa mudahnya macam kehilangan jemaah? Normal, apalagi kalau dia pegawai negeri pejabat. Tiba-tiba sekarang sudah pensiun. Jenderal tiba-tiba pensiun. Itu jenderal yang baru pensiun, masih ada enggak petantang-petentengnya? Ya normal lah. Kita pun setuju, saya pribadi setuju jamaah. Jenderal kalau militer tu jangan lembek. Militer tu mesti dia, karena militer itu kan dididik cuma 2 aja dia. Kalau enggak dia terbunuh, dia membunuh. Tahu-tahu militer pengecut, kan ngeri Pak. Tak ada, militer mesti begitu. Jadi maksud petantang-petenteng itu keberanian. Mesti begitu jenderal tadi. Bahkan dah lama pensiun pun dia masih nampak tu jemaah. Itu mirip dengan ini. Mirip dengan ini.
Dia anak orang kaya tiba-tiba jadi tawanan. Ini berbahaya ini. Tengok sikap Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis, kasihilah orang mulia suatu kaum yang menjadi hina. Ini. Kasihilah, kata Rasulullah, orang mulia suatu kaum yang menjadi hina. Kasihilah orang kaya yang menjadi fakir. Kasihilah orang berilmu yang hilang di antara orang-orang bodoh. Jemaah. Ya, itu kata Rasulullah nih. Ya. Jadi dia orang mulia jadi tawanan, kasihilah. Kemudian dia orang kaya jadi miskin. Kalau bahasa kita bangkrut. Orang mulia jadi hina, orang kaya jadi miskin, orang berilmu di tengah-tengah orang bodoh. Kasihan awak. Orang berilmu ni dia mesti menjadi penerang, tapi larut dia hidup di kalangan orang bodoh. Itu makanya ini kita cerita lurus dulu. Menurut kita, ustadz itu orang berilmu tidak? Meskipun pada faktanya sekarang tak begitu. Ya, tapi okeylah, kita cerita yang selama ini kita fahami. Ini kita cerita agama Islam lah, kita tak cerita yang lain. Jemaah ya, ini khusus kita cerita untuk yang beragama Islam. Orang berilmu itu dalam pemahaman, ustadz itu dalam pemahaman kita sempitkan aja daerahnya, kita Medan sinilah. Dia mesti orang berilmu. Bukan ustadz dalam kaitan dengan ilmu agama. Orang berilmu atau orang bodoh? Bodoh lah tentunya. Dalam kaitan ilmu ini jamaah, jangan yang lain-lain. Dalam kaitan ilmu agama ini, si ustadz lah orang berilmu, yang bukan ustadz orang bodoh. Ini kita tak ada menyinggung-nyinggung orang. Ini untuk memahamkan ini saja jemaah. Okey. Ya tentu dalam hal pengerasan jalan si ustadz orang bodoh lah. Yang ahli yang konstruksi jalan itulah yang berilmu jemaah untuk agama ini. Okey. Tahu-tahu si ustadz berinisiatif dia untuk menjadi anggota legislatif. Bukan yang dipandang ustadz betul. Menjadi anggota legislatif. Cara sekarang, bukan cara dulu. Nanti akan saya ceritakan jemaah. Cara sekarang. Nah, cara sekarang kalau kita perhatikan anggota-anggota legislatif, itu dalam kaitan si ustadz. Orang bodoh, orang berilmu. Orang bodoh dalam kaitan agama ini. Jemaah, kita tak kaitkan semua lah. Tentu yang bukan ustadz tentu orang pintar juga dalam bidang dia lah. Jemaah. Kan? Sehingga patut kita kasihani kalau si ustadz ada di kalangan anggota legislatif. Mau ngapain dia? Dari satu sisi lah. Kan dari satu sisi. Sebab orang-orang alim pun sejak zaman dulu dia aktif dalam politik. Dalam sejarah Indonesia ada namanya masyumi. Itu kan orang tak satu dua orang alim di situ jemaah. Cara kita sekarang bahkan ulama pun terlibat dalam politik. Bahkan jangan lupa kitab politik itu ditulis oleh ulama. Al-Ahkamus Sultaniyah itu kitab politik yang ditulis oleh Imam Mawardi Al-Syafi'i. Jangan lupa itu jemaah. Tapi maksud saya kita sekarang ini. Jadi ketika si ustadz ada dia mencalonkan diri dia menjadi anggota legislatif, bolehlah kita pandang sebagai yang disebut tadi. Kasihilah orang berilmu di kalangan orang bodoh. Jemaah. Sehingga saya pernah mendengar selentingan. Ustadz yang mencalekkan dirinya doakan supaya dia gagal. Ada masyarakat gitu jemaah. Supaya tetap dia mengisi pengajian. Tapi jangan dipahamkan saya salah. Karena memang satu-satu masa orang-orang alim itu masih terlibat di situ jemaah. Kalau tidak, maka lampu tadi padam. Dengan adanya orang alim di tengah-tengah itu, lampu yang mulai padam bisa kembali
terang. Satu-satu masa begitu. Jadi maksud saya ingin mendekatkan pemahaman ini dari satu sisi saja. Tapi kan tak bisa pula hidup satu sisi saja. Macam-macam sisi kita tengok jamaah. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ya, jadi kasihilah orang terhormat yang menjadi hina, orang kaya yang menjadi fakir, orang berilmu di tengah-tengah orang bodoh. Mestinya si orang alim itu menjadi penerang. Mestinya. Tapi dia larut pula. Orang kaya, kita lihat kenyataan ya. Orang kaya ini, orang kaya, dia hidupnya senang aja. Mau enak saja. Lah si ustaz dipanggil mengisi pengajian di tempat si orang kaya, bagus. Tak masalah, menjadi penerang. Sehingga dia harapkan keterangan dari si orang alim tadi bisa semakin mengarahkan kehidupan si orang kaya. Namun tak satu dua pada faktanya, justru si orang alim larut dalam kehidupan si orang kaya. Nah, ini mau hati-hati jemaah. Kalau gitu tak usah kita jumpa orang kaya. Oh tak begitu, tak begitu. Contoh Rasulullah contoh. Ini menjadi warning, peringatan jemaah. Sehingga si ustaz tadi pula gaya hidupnya kadang kalau awak tengok bukan gaya hidup ustaz pula lagi. Kemana hari ini ustaz tak ngajar? Tidak. Kemana? Ke swimming pool. Padahal biasa mandi paluhnya dia. Swimming pool. Nyebutnya pun Allah. Dah begitu pula. Bukan salah berenang. Tapi gaya hidup itu dah berubah. Ini yang dibahas. Makanya kata Rasulullah, aku tak takut kalian miskin. Itu hadis Rasulullah kepada sahabat. Aku tak takut kalian miskin. Aku takut kalian kaya. Kata Rasulullah. Ya mah. Ini mau hati-hati. Jadi tak bagus. Karena orang kaya-kaya ni tak satu dua yang baik hati, tak tahu dia kemana mengaturkan, menyalurkan harta dia. Mengaturkan harta ni kemana ni? Menyalurkan harta ni kemana? Tak tahu dia. Ada datang si ustaz, terbantu menyalurkannya, terbantu mengaturkannya, sebahagian untuk A, sebahagian seterusnya. Tak ada masalah. Cuma tak satu dua larut. Jadi setelah ustaz itu menjadi anggota legislatif, asal ngajar asyik nengok jam. Asal ngajar asyik nengok jam. Ya dia perlu rapat, tanggungjawab dia aja mah. Masyarakat ngomong ke saya. Itulah katanya. Jawab aja mah. Jadi hati-hati cakap saya ni. Saya hanya mencoba mendekatkan pemahaman terhadap ucapan tadi, kata Rasulullah tadi. Tetapi bukan pula salah ada orang alim menjadi anggota legislatif. Bukan pula salah orang alim menjadi eksekutif. Kan senang kita gubernur kita hafal Quran jadi imam bisa. Kan sedap. Nama orang alim. Kan enak kita dibimbingnya kita. Iya, dia jadi gubernur maksiat tak hilang juga. Kata awak jadi Nabi Muhammad pun tak hilang maksiat. Apakah Rasulullah menjadi Rasul maksiat hilang? Tidak. Tetap juga ada. Jemaah, jangan dikira tak ada. Masa Rasulullah apa tak ada maksiat? Ada. Bukan tak ada jemaah. Cuma Rasulullah menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Jadi kadang-kadang kita salah faham. Ini kalau gubernur kita orang soleh beres maksiat nih. Kalau beres maksiat nih setan kemana? Tapi setidak-tidaknya tidak bersimaharaja lela. Ini jemaah, kan? Boleh faham insya-Allah ya. Jangan salah faham cakap Rasulullah ini. Jadi Rasul tetap santun. Yang keenam, merendahkan hati adalah perhiasan pelajar. Macam tadi jugalah. Hadis Rasulullah riwayat Abu Ya'la, kita baca terjemahan. Siapa saja pergi menuntut ilmu Allah, Siapa saja pergi menuntut ilmu, Allah bukakan untuknya satu pintu ke surga. Malaikat mengembangkan sayapnya untuknya, untuk si orang yang menuntut ilmu. Malaikat langit serta ikan di laut memohon ampun baginya. Maka orang yang menuntut ilmu perlu rendah hati. Kalau secara titel makin tinggi titel, makin rendah
hati. Ini makin tinggi titel, makin meninggi, makin lantang, makin sombong. Jamaah untuk apa? Tak ada guna. Kapan kita tahu seorang itu pendekar? Nah, jamaah. Kapan kita tahu seorang itu pendekar? Waktu berantem kan? Waktu nggak berantem ngapain cerita? Aku ni udah ban apa? Ban dalam. Aku ni udah ban dalam. Untuk apa? Tahu kita dia pendekar? Waktu nanti. Tahu kita orang berilmu saat kita tersesat, kita tanya dia, dapat dibimbingnya. Betul lah dia orang berilmu. Bukan untuk tunjukkan titel-titel, untuk apa? Aku ni S3 ni. Ya, aku pun S3, kata awak. Sejak kapan kau S3? Ya, itu buktinya anak aku ada. Itulah buktinya aku dah S3. Istri, S3, S1, S2, S3, S3 kan? Awak istri. Ya, kan S3 lah itu berarti. Ya. Aku pun S3, kata awak. Ada istri awak. Ya. Mana lebih dulu, aku apa kau? Aku dah profesor, kata. Lah, apa yang kami dapat dari kau sebagai seorang profesor? Jadi bukan untuk dibanggakan, tapi untuk bimbingan. Pelajar itu mesti rendah hati. Saya ngaji kemana-mana, Pak. Sampai kemana-mana. Ke timur tengah saya ngaji, ke tengah timur pun saya ngaji juga. Banyak guru-guru saya udah. Oke. Kita ada masalah hukum agama. Kita tanya dia, kalau yang itu saya belum belajar. Ya, untuk apa? Itu kan berarti tinggi hati. Tanda kita orang berilmu, pada saat diperlukan, ya kita hadir. Jamaah, kita hadir rendah hati, bukan untuk bangga-bangga. Ya. Jadi tanda perhiasan pelajar itu rendah hati. Ada lagi dia. Yang ke-7. Dan tidak membangkit-bangkit pemberian adalah perhiasan kebaikan. Perhiasan kebaikan kita enggak bangkit, udah ngasih-ngasih. Tanda orang baik, lupa dia sama kebaikannya. Itu dia. Ya, ini ngasih pisang barangan, ingat dia lagi sama awak. Yang pisang barangan tadi lebih besar sikit dari pisang Banten. Banten lewat, barangan belum sampai. Jadi jamaah. Enggak malu kita. Jadi perhiasan pemberian, perhiasan kebaikan kita adalah tidak bangkit-bangkit. Ini udahlah dia bangkit di depan awak, ceritakan sama orang. Yang dikasih tadi bukannya banyak. Selendang bekas istrinya setelah meninggal. Kan itu di masyarakat. Kasih sama ustaz. Setelah istrinya meninggal, baju-baju bininya kasih sama ustaz. Karena istri ustaz yang nutup aurat. Yang tak tahu dia istri ustaz pun sekarang goyang zumba. Jadi pesan ayah, kalau ayah meninggal kasih sama ustaz. Jadi sarung-sarung ayahnya pakai sama ustaz. Ngeri juga kalau ustaz makainya. Lucu kita ni jemaah. Habis tu cerita sama orang. Dulu waktu ayah awak meninggal, semua pakaian dia kasihlah sama ustaz tu. Coba tu, pakaian bekas. Coba jemaah, kita ni lebih dari Tuhan kita ni dah. Jemaah, udah ngasih sikit, ceritanya banyak. Yang dikasih sikit, ceritanya yang banyak. Allah. Dari mana bang? Itu bawakan kawan tu makan. Pinggir jalan. Makan pinggir jalan. Nasi apa? Ayam apa? Sekarang ni ada ayam penyet. Cuma kasihan nasib ayam belakangan ni. Aku tengok. Iya betul. Dulu awak tahu cukup dah digoreng. Sekarang ayam tu dipenyet, digeprek, ayam dipijak mungkin ada. Berapa satu porsi?
10.000. Itulah yang dia bawa awak makan. Tapi ceritanya macam dia membawa awak makan ke restoran bintang 5. Kan malu kita ni. Harga diri kita kaji awal tadi jamaah. Malu. Itu maka ada orang diajak ditraktir tak mau. Tak mau dia. Tak mau. Kenapa? Harga diri kita jadi hina dibuat dia. Kecuali kau bawa makan hotel besar segala macam kau senangkan. Barulah betul. Tapi ceritanya kemana-mana. Dosa besar. Membangkit-bangkit pemberian. Jamaah. Ya, itu dosa besar. Yang ketujuh, kedelapan. Khusyuk, iaitu rasa takut yang senantiasa berada di dalam hati adalah perhiasan sembahyang. Khusyuk adalah perhiasan sembahyang. Mau tahu kita sembahyang kita cantik apa tidak? Tengok apakah kita khusyuk atau tidak. Seberapa khusyuk kita, sebegitulah cantiknya sembahyang kita. Jadi sebelum pun sampai akhirat dah tahu kita tu macam mana sembahyang kita. Usah tunggu akhirat jemaah. Tahu kita, sembahyang awak ni, kau nampak Allah jelek. Cuma yang salah di masyarakat akan konsep khusyuk. Dianggap khusyuk itu tak lagi ingat apa-apa, tak dengar apa-apa. Gitu ya? Gitu kan di masyarakat. Jadi kalau khusyuk tak dengar. Ku bilang kalau tak ingat apa-apa, itu dua aja gendangnya. Satu, tidur. Dua, hilang ingatan. Orang tidur macam mana sembahyang? Orang hilang ingatan tak wajib sembahyang. Kalau tak dengar apa-apa, bolotlah itu. Macam mana kita sembahyang? Ini salah konsep. Khusyuk itu apa? Fokus kita sedang apa. Bukan tak dengar apa-apa. Kalaulah khusyuk itu tak dengar apa-apa, berarti Rasulullah tidak khusyuk. Karena Rasulullah membimbing solat, didengarnya jamaah di belakang. Bilang amin. Dan dengar Rasulullah. Jamaah pula waktu sembahyang dengarnya Rasulullah baca Al-Fatihah, dengarnya Rasulullah baca Al-Quran. Tahu-tahu kita berpaham khusyuk ni mau awak dengar lagi apa-apa. Salah tu. Khusyuk tu fokus apa yang sekarang kita kerjakan. Itulah khusyuk jemaah. Ya, namanya awak baru punya bayi pula. Khusyuk sembahyang tak bisa, Pak. Kalau punya bayi ni tak bisa. Sedang sembahyang awak nangis nanti dia. Kata awak, eloklah dia nangis. Mau kau punya bayi yang tak nangis-nangis? Kan tidak. Ya apa masalah dia? Tapi awak sembahyang, batalkan sembahyang kau dulu, urus dia. Memang lelah fitnah dunia anak ni lah. Usah kau kahwin, kata awak. Apa masalah? Ya batalkan sembahyang, urus anak, apa masalahnya? Gara-gara anak lambat awak sembahyang, dapat kau dua, sembahyang dapat, ngurus anak dapat pahala dua-dua. Mana salah dia? Awak mau awak sembahyang di awal waktu, usah kau kahwin. Ya kalau tak kahwin kan enak sendiri. Ya tapi macam mana Pak? Awak udah kahwin, masukkan balik anak kau ke dalam tu. Dan kau ubah dirimu menjadi umur kau yang dulu juga. Umur kau berapa sekarang? 28 Pak. Buat macam gadis kau dulu, buat jadi 17 kalau bisa. Itu kan hayalan. Ya udah begini. Jadi boleh Pak sedang sembahyang awak, anak awak nangis, awak batalkan sembahyang? Boleh. Apa masalah dia? Batalkan, urus anak itu dulu. Letak dia elok-elok je mak. Habis itu sembahyang, apa masalah dia? Tak bisa awak zikir-zikir lagi. Kau mengurus membela anakmu boleh jadi pahalanya lebih besar dari kau zikir-zikir lepas sembahyang. Boleh jadi. Ya mak. Ya jangan lupa. Dibawa mak tu anaknya sembahyang bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kan sedap. Dibawa mak tu anaknya sembahyang. Dihormati Rasulullah si mak tadi. Harusnya Rasulullah lama sembahyang jadi sebentar. Ini kan penghargaan Rasulullah. Jemaah, itu kita kadang-kadang salah. Keliru kita gara-gara anak kayak gini lah. Oh tidak. Tengok ayat Al-Quran. Anak itu disebut qurratu a'yun. Kurang apa lagi jemaah? Yang salah kan ketika kita berbuat maksiat. Gara-gara
kita salah faham terhadap anugerah anak. Jadi bukan anaknya juga yang salah, kita yang salah. Jemaah berbuat maksiat kita tinggalkan sembahyang, kita nyogok demi anak dapat kerja. Kita yang salah, bukan si anak, jemaah. Ya, jadi khusyuk itu bukan dia tak ingat apa-apa, bukan dia tak dengar apa-apa, bukan. Khusyuk itu fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Masa kita ngaji gini enggak nengok orang lewat mau ziarah ni, tak nampak ke dah? Nampak tak? Nampak. Orang bersuara kereta dengar, tapi kita tetap ngaji. Itulah khusyuk. Itulah khusyuk. Mau awak waktu ngaji ni awak tak dengar apa-apa. Jadi macam mana kau dengar ustaz tu? Kata awak. Kan kau bilang tak dengar apa-apa, macam mana kau dengar dia? Mau awak tak ingat lagi apa? Saja mah. Ini kan nampak gitu ni. Dah nampak. Itulah khusyuk. Khusyuk itulah perhiasan sembahyang. Kita tahu sembahyang kita ni, kalau cara kita nengok perempuan lah, laki-laki nengok perempuan, kan laki-laki ni suka yang bohai. Alah, yang tua-tua pun samanya ni. Suka nengok perempuan tu yang bohai-bohai. Tahu tak kita sembahyang kita bohai? Tahu. Kita bisa tahu sendiri seberapa khusyuk sembahyang kita, sebegitu bohailah sembahyang kita nanti di akhirat. Sekarang Allah tahulah, nampak Allah sembahyang kita. Kitanya yang tak tahu je, Pak. Tak nampak kita. Jadi bisa kita tahu macam mana sembahyang kita itu. Kalau cara laki-laki ganteng, cara perempuan cantik, tahu kita dari khusyuk kita. Apakah sembahyang kita ni gantengkah, cantikkah, tahu kita dari segi khusyuk. Tapi jangan salah faham, khusyuk itu bukan yang seperti kita pahami selama ini. Bukan. Khusyuk itu fokus, jamaah. Ya. Kita sambunglah ini dalam hari Ahad akan datang. Ramadan itu sudah ya. Ramadan. Macam mana pun pasti Ramadan. Tinggal apakah ini 29 ya. Ini dah tak puasa. Apakah puasa besok, Senin atau Selasa? Tinggal itulah. Tak mungkin Rabu. Tak mungkin Ahad. Cara sekarang. Cara sekarang. Kita tak puasa dah kita ni. Sekarang sedang tak puasa kita kan. Jadi kalau hari 29, besok 30, boleh jadi besok puasa. Kalau besok tak puasa Senin berarti Selasa. Jadi Rabu tidak, hari Ahad ni dah pasti tidak. Jadi hari apa? Sebetulnya tanggal berapa puasa Pak? Ya, 1 Ramadan. Kata awak. Apa lagi? 1 Ramadan. Tinggal kalau kita tak pandai tengok bulan, tunggu pemerintah. Apa pengumuman pemerintah? Yang repot dia sudah bencikian sama pemerintah. Ini repot. Dia anggota organisasi Islam A bukan, organisasi Islam B bukan, C bukan, pemerintah benci. Macam mana dia puasa? Apalagi pula katanya menteri agama ni apa agama dia? Kan? Bingunglah dia. Kan? Jadi kalau saya ikutkan pemerintah. Dituduh orang saya ustaz pemerintah. Tak apa-apa. Asalkan kita puasa sama raya ikut pemerintah. Maksud saya ni luas-luas dalam cara berpaham tu luas-luas. Tunggu saja jamaah ya, insyaallah. Tapi hari Ahad ni pasti tidak. Hari Rabu pasti tidak. Kalau tak Senin, Selasa. Ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.